Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Hanifa. Saya dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Sauri Majinang. Di sini saya akan mewawancarai seseorang bernama Mbak Nur Hayani. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf di sini. Saya selaku mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Sauri ingin sedikit mengajak diskusi ya, tentang materi psikologi agama. Baik, kita langsung ke pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, boleh saya tahu untuk data diri dari Mbak Nur Hayani ini gimana? Oke, nama saya Nur Hayani, lahir Cilacap tanggal 10 Maret 1985, sudah sepuh. Terus pendidikan saya dulu di MI Ma'arif, terus SMP dan berlanjut ke Pondok Pesantren Al-Huda. Jadi alumni MIFDA. Ya, udah. Berapa tahun di sana? 4 tahun. 4 tahun. Dari sejak SMA atau setelah lulus? Setelah lulus SMP, Lulus SMP? 2000 sampai 2004. Cigaruk. Tapi setelah itu ya bolak-balik Cigaruk, Cikarang. Berarti sampai sekarang masih ada ikatan dengan pondok pesantren ya? Ya semoga selalu diakui santrinya itu hidayah. Oh, iya. Terus sekarang berarti usianya berapa? 39, 39. 85 ya, 85 2024 ya, 39. Oke, baik. Untuk sehariannya? Sehariannya main sih sama anak-anak, ada itunya untuk hiburan lah. Kalau pagi di MI Ma'arif Cilembuyang untuk dinia, dan kalau sore ya di rumah ada yang sini titip kayak gitu. Jadi bermain bareng sama anak-anak. Untuk malam berarti kosong nih? Untuk malam habis maghrib Berarti pada ada kegiatan ngaji sampai isya gitu. Terus kalau malam Selasa itu biasanya di Bulim, di dalamnya Bulim untuk isi kelas haid, sama malam Rebo di Cilembuyang biasanya. lumayan padat ya. Kegiatan pengajinya. Intinya untuk ngisi waktu luang ya, niat gelar dampar apa yang sudah didapat. Bisanya alif ya alif, bisanya ba saya salurkan ke anak-anak kayak gitu. Main bareng, belajar bareng kayak gitu. Bukan jadi guru. Oke, baik. Untuk pertanyaan 1 dan 2, ini saya langsung ke beberapa pertanyaan berikutnya. Untuk selanjutnya, ini bagaimana agama di lingkungan Mbak Nur ini? Maksudnya apakah mungkin di sini termasuk yang agamis atau mungkin yang sedang, atau mungkin bisa dibilang masyarakatnya itu kurang agamis? Kalau di sini nih menurut saya termasuk sedang. Ya kalau dibilang agamis lah, kayaknya hampir rata-rata di sini untuk yang alumni pondok jarang banget. Ya ada 1-2, terus juga sekarang ada yang anak-anak sekarang pada mondok kayak gitu. Katanya umur 40 tahun itu umur mencapai kesempurnaan akal. Itu ya berdasar pada contoh kayak Nabi kan diangkat jadi Nabi ya, Nabi Muhammad itu pada umur 40 tahun. Terus seperti dalam fatwa perundang-undangan pun ketika pejabat ingin masuk ke pemerintahan itu paling tidak minimal 40 tahun. Nah itu ada apa sebenarnya di umur 40 tahun? Pendapatnya gimana Menurut saya sih itu tergantung pribadi masing-masing nih. Kayak misalkan kedewasaan seseorang itu tidak tergantung dengan umur, itu dengan kesempurnaan akal. Banyak sekali yang ibaratnya orang yang di usia lanjut 40 ya memang dia tidak bisa melakukan sesuatu
berdasarkan dengan akalnya itu tidak seperti itu. Dan juga banyak sekali anak yang masih usia ibaratnya 25, 26 di bawah 40 itu sudah bisa sempurna akalnya. Yang namanya sempurna akal itu maksudnya bisa membedakan yang baik dan benar. Ya semua orang bisa seperti itu gitu. Tapi tidak ketika dia tahu baik dan benar tapi melakukan sesuatu yang ibaratnya menurut dia memang tahu tidak baik tapi banyak yang melakukan juga, itu kan masuk sempurna apa tidak seperti itu ya. Jadi kembali ke pribadi masing-masing sih menurut saya gitu. Jadinya yang banyak ya memang untuk standar 40 mungkin bisa, sebagian orang kebanyakan ya memang ya misalkan saya sendiri ketika sudah usia 35 pun ini sudah yang beda ya. Sekarang saya sudah 35, dari apa-apa yang saya lakukan itu sudah mikir saya itu udah tua ternyata, lebih sudah tua ketika akan melakukan sesuatu itu sudah berpikirnya panjang kayak gitu. Mungkin ya bisa dikatakan benar juga sih, misalkan 40 tahun itu sudah matang kayak gitu. Tapi berarti kalau menurut dengan stigma ini berarti Mbak Nur ini termasuk yang merasakan memang ada perbedaan ketika ada perbedaan di umur 40 dan sekarang 9 ya? Berarti sebelum 40 kan ya? 40 ya. Berarti memang ada perbedaan. Tapi ya kembali ke individu masing-masing orang tersebut, dan tidak berlaku pada semua orang mungkin ya? Tidak berlaku sama semua orang. Kayaknya kalau misalkan kesempurnaan akal itu bisa juga karena pemahaman agamanya dia lebih matang, bisa seperti itu. Jadi dia kayak lebih awal namanya, maksudnya akalnya ini ya mungkin seperti itu. Ketika orang yang paham agama kan otomatis melakukan sesuatunya terus paham agama dan dia berpendidikan, punya ilmu, otomatis dia melakukan segala sesuatunya ya tidak hanya berakal dengan akal saja, tapi juga dengan pertimbangan ini tidak bagus seperti itu, ini saya harus seperti ini, banyak yang dipertimbangkan kayak gitu. Perhitungan ketika orang tersebut beragama dan mempunyai ilmu, bedanya seperti itu. Ketika Allah sayang kepada hambanya, kepada seorang makhluk itu dia harus diuji, dan dengan ujian seperti itu akan menambah ketaatan pada orang tersebut. Kalau orang itu sadar kayak gitu ya, kalau itu orang itu sadar. Kalau tidak ya otomatis walaupun dia isinya sudah di atas 50 atau masih di bawah 40, banyak tidak ternyata banyak sekali orang-orang yang ketika di usia sepuhnya sudah 50-60 kan dia dicoba dengan penyakit, dia malah bukan tambah ketaatannya, malah mengumpat, kenapa saya jadi seperti ini, saya jadi nggak bisa kemana-mana. Dan itu banyak saya namanya di masyarakat nih, otomatis kan berhubung dengan masyarakat banyak, dan mereka yang sampai mengeluarkan kata-kata yang kurang baik lah ibaratnya. Mbak Nur,